Oke Sobat Fania di seluruh Nusantara tercinta, jumpa lagi di vlog aku. Kali ini aku bakal nyampein rasa kekecewaan aku, kesel aku, yang kesel banget dan teramat sangat. Ya, ini sedikit cerita aja ya, ini sih menurut aku pendapat pribadi aku sendiri ya, karena aku tuh udah sering belanja di e-commerce dan pihak pengirimannya ini, ekspedisinya ini yang menurut aku salah satunya itu kayak WTF banget ya Sobat Fania. Dan tahu nggak namanya apa? JNE yang berlogo Express. Sebenarnya sih menurut aku kalau misalkan dia pasang logo Express harusnya tahu ya kata-kata Express itu apa. Dan Express itu kan harusnya dengan dia berslogan Express kan pelayanannya cepat apa segala macem, nggak bikin orang kecewa, nggak bikin orang marah-marah, nggak bikin orang emosi ya. Jadi itu ceritanya kemarin kan aku sempat belanja nih di salah satu e-commerce. Aku tuh pesen kompor portable, dan aku karena di e-commerce itu nggak ada pilihan lain, terpaksa aku harus pakai JNE. Dan apa yang terjadi setelah berapa hari, setelah waktu batas estimasinya itu udah hampir melewati batas estimasi, ternyata si kompor aku ini belum sampai-sampai. Terus aku wajar dong ya ngecek ke kantor pusatnya, dan aku sampai kantor pusat, aku tanya ke petugasnya. Sampai kantor pusat, akhirnya si petugas ngomong, sebentar ya mbak, aku cekin di bagian gudang, dan aku suruh nunggu. Oke lah, menurut aku itu cuma nunggu berapa menit ya, nggak sampai berjam-jam. Setelah dia ngetik dan cetak, nggak tahu stroke itu apa, yang buat ngecek barang aku di gudang. Akhirnya aku nunggulah di situ. Terus diem gitu kan, nunggu, dan di depan itu, di front officer itu juga orang-orangnya tuh kayak cuma yang standby cuma satu doang, lari sana sini kan nggak etis banget ya Sobat Fania. Dan Sobat Fania tahu nggak, aku di situ dibikin nunggu, dan yang katanya lagi nyari di gudang tanpa ngasih tahu, tanpa ngasih penjelasan, tanpa apa, aku disuruh nunggu selama 2 jam. Coba Sobat Fania bayangin, nunggu selama 2 jam, dan itu paketannya udah melewati batas estimasi dan harus nunggu lagi selama 2 jam. Keselnya kayak apa kan, bisa kebayang kan? Dan setelah nunggu 2 jam, akhirnya mbak ini keluar dari gudang, mungkin apa dari mana lah, nggak tahu ya, dari alam gaib apa mana gimana. Akhirnya dia bilang ke aku, maaf ya mbak, kita pindahan kantor baru, dan barangnya mbak itu kebawa ke kantor baru. Di situ aku tambah kayak udah bener-bener WTF banget nggak sih Sobat Fania? Itu tuh ya posisinya aku udah nunggu 2 jam didiemin. Aku tanya, sebentar lagi dicariin di gudang. Habis itu dia nyuruh ke kantor baru, dan itu posisinya hujan Sobat Fania, asal Sobat Fania tahu ya, hujan. Dan kita pun nyari kantor yang baru itu susah, karena di situ tuh belum ada pelang yang gede di pinggir jalan. Jadi kita cuma ditunjukin, dikasih tahu arahnya gitu-gitu. Terus kita sempat muter-muter nyari, hujanan ya. Habis itu kita sampailah di kantor yang baru ini, cabang JNE yang baru pindahan, dan mereka masih ngusung-ngusungin barang-barangnya. Dan sampai sana apa yang terjadi, aku dibikin nunggu lagi sekitaran 20 menit kalau nggak salah, apa 30 menit ya, 30 menit ya. Kita nunggu di kantor baru tuh sekitar 30 menit kurang sedikit lah. Dan setelah itu pun aku masih dibikin kesel lagi Sobat Fania sama pihak JNE itu. Aku dibikin kesel lagi, pihak JNE itu, mbak-mbaknya itu ngomong, maaf ya mbak, kita kan gara-gara proses pindahan kantor baru, jadi barang-barang yang COD itu nggak bisa diambil hari ini, paling bisanya besok, kalau nggak sore gimana. Coba Sobat Fania bayangin, tambah kesel lagi kan, udah dengan situasi kayak gitu, udah dioper-oper sana sini, udah nunggu lama berjam-jam. Kalau misal emang dia bener-bener nggak bisa hari ini, toh harusnya dia ngomong, mbaknya nggak usah ke sini, nggak usah ke kantor yang baru aja, mbaknya pulang ke rumah, besok barangnya saya antar, kurirnya biar suruh antar ke rumah. Kayak gitu kan lebih ibaratnya lebih elegan ya Sobat Fania, lebih bikin nyaman konsumen ya. Udah kayak gitu ya, nunggu barangnya nggak bisa, akhirnya aku terpaksa aku ngomong cancel.
Dan itu menurut aku pengalamannya bikin aku pikes banget, pakai banget. Dan aku nggak bakal mungkin kalau aku belanja di e-commerce, aku nggak bakal mungkin pakai JNE lagi. Menurut aku nggak bakal rekomen buat kalian ya. Aku sih lagi bukannya lagi apa ya, ibaratnya mendoktrin kalian biar nggak pakai JNE apa gimana. Cuma itu aku tuh rasain sendiri, aku keselnya kayak apa ya. Seharusnya kan JNE itu lebih mementingkan, mengutamakan kenyamanan pelanggan dan kepuasan pelanggan, karena dia itu udah perusahaan yang ibaratnya roya, yang perusahaan yang skalanya besar. Kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu gitu loh, dengan alasan pindahan kantor baru? Apa nggak WTF banget Sobat Fania? Rasanya tuh kayak seolah-olah rasanya tuh pengen marah. Cuma aku tuh masih punya tata krama ya, masih bisa sabar walaupun dalam hati keluar sungutnya ya, sama keluar apinya mungkin ya. Cuma ya udahlah ya, intinya aku itu kekesalanku ke JNE ya. Jadi bagi aku sih, saran aku ya, ini cuma saran aku dan pendapat aku aja dan rasa kesel aku ya. Bagi siapa aja yang nonton video ini di vlog aku, mungkin itu dia bekerja di JNE apa siapalah ya, mohon diperbaiki lagi kinerjanya JNE ya, jangan seperti itu ya. Karena aku tuh udah ngalamin kejadian ini sama JNE itu udah nggak satu kali. Dulu juga sebelumnya aku pernah ngalamin kejadian yang hampir-hampir mirip seperti ini pas aku belanja di e-commerce. Makanya aku tuh nyampein pendapat aku, kesalahan aku ini wajar kan ya sebagai pelanggan JNE ya. Ya itu aja, cukup sekian dari video aku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Maaf kalau ada salah kata ya Sobat Fania. Selamat malam, love you all.